Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Walidati, petugas surveillance dari Puskesmas Jati Kramat. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara pengambilan spesimen campak. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, pertama kita harus memakai APD, jas lab, masker, sarung tangan, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah split 3 cc untuk pengambilan darah, tabung serum, tabung EDTA, pot pengemasan primer, selotip, lakban, form permintaan spesimen, form investigasi kasus MR01, sama alat pengambilan serum darah. Langkah selanjutnya adalah pengambilan darah ke pasien. Diambil darah dulu ya, duduk dulu. Oke, dipasang dulu. Ya. Oke. Untuk darahnya kita ambil 3 cc. Oke. Setelah pengambilan darahnya kita pindahkan ke dalam tabung EDTA, kita masukkan melalui dinding-dinding tabung. Oke, setelah masuk semua, kita tutup tabungnya, kita homogen sebanyak 8 kali, kita kocok. Setelah itu kita diamkan tabung darahnya selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit tabung darahnya kita masukkan ke alat sentrifuge dengan 3000 rpm selama 10 menit. Pengambilan spesimen campak juga bisa menggunakan urin dan swab tenggorok dengan waktu pengambilan 0 sampai 5 hari sejak muncul kemerahan. 2, 3. Setelah selesai di sentrifuge selama 10 menit, kita dapatkan serum darah. Kita pindahkan memakai alat pengambilan serum. Kita tarik. Setelah itu, kita pindahkan ke tabung serum. Kita masukkan ke dalam. Oke. Jangan lupa kita tempel nama, tanggal lahir, dan nomor EPIK. Setelah dimasukkan ke dalam tabung serum dan diberikan label, kita masukkan ke dalam plastik ziplock kecil. Kita masukkan ke dalam tempat wadah primer yang di dalamnya sudah kita kasih tisu untuk menghindari guncangan dan tempat terbalik. Setelah itu kita tutup. Kita siapkan untuk formnya. Setelah itu kita masukkan form investigasi kasus suspek campak MR01 dan formulir permintaan pemeriksaan spesimen ke dalam plastik ziplock. Kita masukkan. Oke. Kita masukkan ke dalam spesimen carrier. Si spesimennya kita ganjel dengan memakai tisu agar menghindari guncangan. Formulirnya kita masukkan ke dalam spesimen carrier. Kita tutup. Kita tutup memakai lakban.
kariernya sudah ada penanda, jangan dibalik. Spesimennya siap dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhirul Walidati dari kelompok 1. Di sini saya akan mempraktekkan pengemasan spesimen campak. Sebelum kita melakukan pengemasan spesimen, kita siapkan APD kita, jas lab, sarung tangan, masker. Setelah itu untuk alat-alat dan bahannya ada pot spesimen, selotip kecil, selotip yang besar, tisu, plastik kecil, jangan lupa form investigasi kasus MR1 dan form permintaan pemeriksaan, gunting, coolpack yang nanti dimasukkan ke dalam spesimen carrier. Yang pertama, setelah spesimen kita dapatkan dari pasien yang kita sarankan untuk waktu pengambilan pada pagi hari dan untuk volume banyaknya yaitu 3/4 botol atau 30 sampai 50 ml. 30 sampai 50 ml. Setelah itu kita tutup spesimen dengan memakai selotip yang besar. Dan menutupi label nama agar jika kertas terkena air, tintanya tidak bocor. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik ziplock kecil. Setelah itu kita masukkan form dan surat permintaan pemeriksaan spesimen ke dalam plastik besar. Oke. Sebelum waktu pengiriman, spesimen bisa disimpan dulu di dalam kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Setelah itu spesimen yang sudah dimasukkan ke dalam plastik ziplock saya simpan di dalam spesimen carrier yang sudah diberi ganjalan kanan sama kiri supaya spesimen tidak terguncang. Jangan lupa masukkan form pemeriksaan ke dalam box spesimen. Setelah itu kita tutup. Dan kita tutup pakai sampai menutupi spesimen. Jangan lupa kita beri tanda panah ke atas agar spesimen karyanya tidak dibalik. Dan sebelumnya kita berikan alamat yang dituju dan alamat pengirim. Untuk pengambilan spesimen tenggorokan, kita ambil di tenggorokan pasien, bisa dibantu memakai spatel lidah. Pada saat mengeluarkan spesimen diusahakan jangan mengenai lidah pasien. Setelah dapat spesimennya kita masukkan ke dalam tabung VTE. Setelah masuk, jangan lupa diberikan label di tabungnya yang isinya nama, umur, jenis kelamin, tanggal pengambilan, dan nomor EPID. Setelah itu
tutupnya di selotip dan dimasukkan ke dalam plastik ziplock kecil. Oke, setelah itu masukkan ke dalam wadah primer, kita tutup. Setelah selesai diisolasi, kita siapkan untuk formnya. Form MR1 dan formulir permohonan pemeriksaan dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu spesimennya kita masukkan ke dalam spesimen carrier yang sudah diberi ganjalan kanan kiri untuk menghindari guncangan, dan terakhir masukkan form pemeriksaan spesimen. Setelah itu ditutup. Setelah itu spesimen karya tutupnya diberi lakban. Spesimen karya ditutup menggunakan lakban. Dan diberi tanda panah ke atas, jangan dibalik, beri keterangan alamat pengirim dan alamat yang dituju.